Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas nih salah satu keterampilan esensial yang penting banget dari buku Mind in the Making. Iya, keterampilan ketujuh ya, pembelajaran mandiri dan terlibat. Betul, sumber kita kali ini bab 7 buku itu. Isinya riset-riset keren soal gimana sih anak-anak atau mungkin kita juga ya, belajar dengan efektif. Dan ini penting banget kan? Soalnya ada peneliti, Stanislas Dehaene, dia bilang otak kita tuh nggak langsung jadi gitu aja pas lahir. Kita ya harus belajar buat adaptasi. Nah, iya kan? Kita sering lihat bayi itu gimana ya? Kayak mesin belajar alami gitu ya. Nggak ada capeknya, penasaran terus, nyoba terus. Mhm. Dehaene nyebutnya naluri belajar. Tapi anehnya, makin gede, kok kadang semangat belajar ini kayak, meredup gitu ya buat sebagian orang. Itu dia masalahnya. Makanya pembahasan kita kali ini misinya tuh ngebongkar 7 prinsip kunci. Berdasarkan riset pastinya. Iya dong. Prinsip ini bisa bantu Anda, para pendengar, buat jaga api penasaran itu tetap nyala. Buat anak, ya buat kita juga. Biar jadi pembelajar mandiri yang benar-benar terlibat gitu. Sepanjang hidup ya. Oke, sip. Kita mulai dari yang pertama ya. Prinsip 1. Bangun hubungan yang dapat dipercaya dengan anak. Ini kayaknya dasar banget ya. Dasar banget, tapi dampaknya itu loh, luar biasa. Ada komite yang dipimpin Jack Shonkoff, mereka nyimpulin hubungan antar manusia itu ya kayak batu bata buat perkembangan sehat. Batu bata ya. Iya, intinya hampir semua pencapaian anak, apalagi soal belajar, itu terjadinya ya dalam hubungan yang erat dan suportif ini. Kalau nggak aman, nggak nyambung, ya susah anak mau berani eksplorasi. Ada riset yang terkenal banget soal ini kan, yang still face experiment itu. Ah iya, eksperimen wajah diam dari Edward Tronick itu jelas banget nunjukin kekuatan koneksi. Gimana tuh eksperimennya? Mungkin ada yang belum tahu. Jadi gini, bayangin aja, ibu lagi main sama bayinya, senyum, ngobrol, responsif lah. Terus tiba-tiba, ibunya diam, mukanya datar, nggak ada ekspresi, tapi tetap natap si bayi. Terus reaksi bayinya? Wah, cepet banget reaksinya. Mereka coba macam-macam cara biar ibunya balik lagi. Senyum, colek-colek, lama-lama jadi stres, nangis, terus malah narik diri. Oh gitu ya. Itu bukti kuat kalau bayi itu punya harapan soal interaksi timbal balik. Mereka butuh banget koneksi itu. Tapi yang bikin kaget itu, katanya interaksi yang pas banget antara orang tua bayi itu jarang ya. Cuma 20-30%. Tepat. Dan ini nih, bagian pentingnya. Proses putus nyambung koneksi ini, istilahnya tronic mismatch and repair, itu normal banget. Bukan cuma normal. Bukan cuma normal, tapi justru penting buat perkembangan anak. Jadi pas koneksi putus, mismatch, terus berhasil nyambung lagi, repair, nah anak belajar sesuatu yang berharga banget. Belajar apa tuh? Rasa percaya. Oh, ternyata bisa dibenerin lagi ya hubungan ini. Sama rasa bisa. Aku bisa loh bikin mama papa nyambung lagi. Ini ngebangun resiliensi sama pede. Kayak cerita anak di bus itu ya, yang bilang Pinoko. Nah, itu dia. Pas ayahnya nggak nyerti kan dia frustrasi banget. Tapi begitu ayahnya paham Pinocchio, lega banget anaknya. Momen repair itu punya kekuatan emosi yang gede. Oh, ini melegakan ya, tapi juga jadi tantangan. Artinya nggak harus sempurna terus. Betul. Justru kemampuan kita buat benerin lagi setelah momen sulit itu yang penting. Oke, selain interaksi langsung, ada cara lain hubungan ini dukung belajar. Lewat niru misalnya. Imitasi. Anak kecil kan suka niruin kita ya. Lucu banget kadang. Kayak Niko tuh, 2-3 bulan, niru ayahnya pakai lensa kontak bohongan, niru ibunya pakai lip balm. Itu bukan cuma lucu-lucuan loh. Terus apa dong? Itu cara dasar mereka buat nyambung sama kita. Sekalian belajar cara kerja dunia. Belajar dengan jadi kayak kita, gitu. Dan katanya mereka juga belajar pas kita nggak ngajak ngobrol langsung ya, kayak nguping. Benar banget. Risetnya Namera Akhtar nunjukin bayi dan balita itu penguping hebat. Di studinya, anak 2 tahun bisa belajar kata baru modi. Cuma gara-gara nggak sengaja, denger orang dewasa ngobrol di seberang ruangan pakai kata itu. Wah, canggih ya. Mereka nyerap info dari lingkungan sosialnya gitu aja. Makanya, kualitas interaksi yang mereka lihat di sekitar mereka juga penting banget. Jadi kesimpulan praktis prinsip 1 ini. Jadi orang yang responsif, bisa diandelin, ikutin minat anak, tapi tetap kasih struktur jelas. Itu fondasi banget ya. Fondasi mutlak. Hubungan aman ini yang kasih anak izin buat berani belajar. Oke. Nah, kalau fondasi udah kuat, langkah selanjutnya apa nih? Selanjutnya, pakai rasa aman itu buat bantu anak maju.
Ini nyambung ke prinsip kedua. Bantu anak menetapkan dan mengupayakan tujuan mereka sendiri. Ini intinya pembelajaran yang mandiri. Menetapkan tujuan sendiri. Ini ada hubungannya sama fungsi otak ya? Betul. Sama yang namanya fungsi eksekutif. Gampangnya kayak direktur di kepala kita lah. Buat ngerencanain, fokus, ingat instruksi, nahan godaan, ngatur macam-macam tugas. Oke. Nah, menurut peneliti kayak Philip Zelazo, fungsi eksekutif ini yang mendasari perilaku yang disengaja, yang punya tujuan. Dan ini udah mulai berkembang dari kecil. Bayi yang berusaha raih mainan itu udah nunjukin perilaku bertujuan. Terus kita bantu ngembanginnya gimana? Caranya ya beda-beda tergantung umur. Buat bayi atau balita, cukup dengan mengakui usaha mereka. Wah, kamu lagi berusaha keras ya ambil bola itu. Gitu aja udah ngasih pengakuan. Kalau buat anak yang lebih gede, prasekolah atau usia sekolah? Nah, bisa lebih konkret, bantu mereka mikirin langkah-langkahnya. Mau bikin menara tinggi? Coba pikir, balok mana dulu nih di bawah? Bantu jalanin. Terus ajak mikir hasilnya. Loh, kok roboh? Kenapa ya kira-kira? Ada program-program PAUD yang bagus banget kan disebutnya, yang gold standard. Iya, ada Highscope Perik Preschool, Abecedarian Project, Chicago Child Parent Centers. Metodenya beda-beda sih, tapi benang merahnya tuh fokus ke pembelajaran yang diarahin sama minat dan tujuan anak itu sendiri. Contoh yang kuat banget soal kekuatan tujuan ini kan Harlem Children's Zone HCZ ya, yang dirintis Jeffrey Kanada. Betul. Mereka pasang target tinggi banget buat anak-anak di sana, masuk kuliah. Dan ini serius. Bukan cuma slogan ya. Sama sekali bukan. Ditanamkan dari kecil, dari program Baby College buat ortu baru, terus diulang tiap hari di sekolah mereka, Promise Academy. Ada kredo pagi gitu, saya akan kuliah. Hasilnya gimana? Hasilnya, dievaluasi sama ekonom kayak Will Dobie dan Roland Fryer, itu nunjukin HCZ berhasil banget ngecilin kesenjangan prestasi akademik anak Harlem sama rata-rata anak di New York. Ini bukti nyata kekuatan tujuan yang jelas dan konsisten. Ada juga contoh si Emma ya, yang pengen punya monyet. Nah, iya. Itu contoh bagus gimana orang tua bisa dukung anak. Bukannya langsung dilarang, tapi keinginannya dijadiin proyek riset. Jadi dia belajar cari info, nimbang plus minus. Betul. Akhirnya dia nyepulin sendiri berdasarkan bukti kalau miara monyet tuh nggak bagus buat dia atau monyetnya. Jadi ini contoh bagus prinsip 2, dukung anak kejar tujuan. Meski hasilnya beda dari awal. Proses belajarnya itu loh yang penting. Iya. Nah, setelah punya tujuan, punya pengalaman, gimana biar pengalaman itu nempel jadi pelajaran? Ini masuk prinsip 3 ya? Prinsip ketiga, bangun di atas kemampuan anak untuk mengingat dan menghubungkan pengalaman. Memori itu nggak cuma kayak rekaman pasif loh. Maksudnya gimana tuh? Memori itu dinamis, berkembang terus. Dan yang seru, cara kita ngobrolin pengalaman sama anak itu ngaruh banget ke apa dan gimana mereka ingat. Plus makna yang mereka ambil. Oh, cara ngobrolnya ngaruh ya? Banget. Risetnya Patricia Bauer sama Robin Vivus nunjukin ingatan awal anak itu cenderung nonverbal, kayak rasa atau emosi gitu. Bahasa baru bantu mereka nyusun jadi cerita. Biasanya lebih nempel. Pengulangan juga penting. Makanya anak suka minta buku dibacain lagi, dan lagi. Bener banget. Tapi yang krusial banget menurut Vivus itu gaya orang tua pas ngobrolin masa lalu sama anak. Gayanya ada macem-macem. Umumnya ada 2. Gaya repetitif itu cuma tanya yang gut atau fakta dasar. Tadi ke kebun binatang kan? Lihat gajah. Gitu doang. Satunya lagi? Nah, satunya gaya elaboratif. Ini lebih kaya. Ortu tanya pakai kenapa, apa, di mana, siapa, ngulangin omongan anak terus ditambahin, kasih feedback positif, nunjukin minat beneran sama sudut pandang anak. Contohnya gimana tuh yang elaboratif? Misalnya, oh ya, terus gajahnya lagi ngapain? Menurutmu kenapa ya dia nyemprot air? Wah, kamu inget ya, waktu itu kamu seneng banget. Gitu. Wah, beda ya rasanya. Pasti ada manfaatnya nih gaya elaboratif. Jangan-jangan kita seringnya pakai yang repetitif ya, karena cepat. Bisa jadi. Tapi manfaat gaya elaboratif ini gede banget. Anak yang ortunya sering pakai gaya ini cenderung punya ingatan lebih kuat. Detail, bahasa dan literasinya lebih bagus nanti. Bahkan lebih ngerti sudut pandang orang lain. Kayak belajar jadi penulis cerita hidupnya sendiri ya? Persis. Daniel Siegel, pakar neurobiologi, bilang gitu.
Lewat obrolan elaboratif, ortu bantu anak nulis autobiografinya. Hubungan aman plus obrolan kaya bikin anak bisa bangun cerita hidup yang nyambung. Penting buat identitas diri. Coba deh, Anda para pendengar ingat-ingat lagi, memori masa kecil paling awal apa ya? Kenapa kira-kira itu yang nempel? Pertanyaan bagus buat refleksi. Oke, jadi udah ada hubungan kuat. Prinsip 1, anak didukung capai tujuan. Prinsip 2, terus kita bantu maknai pengalaman lewat memori dan cerita. Prinsip 3, tapi gimana biar belajarnya makin dalam, nggak di permukaan aja. Nah, ini masuk ke prinsip keempat. Elaborasi dan perluas pembelajaran anak. Intinya, jangan cepat puas sama yang anak udah tahu. Bantu mereka lihat hubungan, detail, sama hal-hal yang lebih rumit. Contohnya gimana tuh? Contoh simpel tapi efektif dari Abecedarian Project. Pengasuhnya dilatih buat ikutin minat anak, tapi nggak berhenti di situ. Anak nunjuk bola, pengasuh nggak cuma bilang, iya, bola. Tapi, Diperluas. Oh, itu bola merah. Atau, lihat, bolanya bisa mantul. Kedengeran sepele ya, tapi kalau konsisten, ini ngelatih anak mikir lebih kompleks. Hubungin objek sama sifatnya, fungsinya, kategorinya. bisa pakai kail minat anak juga ya, istilahnya warung limun itu. Tepat sekali. Contohnya Lara, anaknya penulis buku ini. Awalnya bosen diajak ke museum seni. Tapi pas dikaitin sama minat dia soal sejarah perempuan, dia jadi lihat lukisan Madonna beda. Jadi tertarik gitu ya? Jadi tertarik bandingin gaya lukisan beda era, cari tahu asal seniman, nanya kok penggambarannya beda-beda. Minat awalnya, sejarah perempuan, dijadiin pintu masuk ke pemahaman seni, sejarah, budaya yang lebih luas. Dia jadi aktif belajar karena nyambung dan diperluas. Nah, ini nyambung banget sama prinsip kelima, dorong anak kejar minat mendalam mereka, si warung limun itu. Betul, elaborasi itu paling nendang kalau diterapin ke sesuatu yang emang udah jadi passion anak, karena passion ini bahan bakar yang kuat banget. Iya ya, Minat yang dalam itu seringnya otomatis nyeret anak buat belajar macam-macam hal yang nyambung, lintas ilmu malah. contohnya yang di buku itu keren-keren ya. Kayak anak cowok 7 tahun yang awalnya suka uang. Iya, terus minatnya nyambung ke empati, pas tahu ada anak lain kelaparan. Muncul ide bisnis akuarium kecil buat nyumbang. Jadi dia belajar macam-macam ya, nggak cuma soal duit. Betul, belajar biologi ikan, tanggung jawab, rencana bisnis simple, sama empati dan aksi sosial juga. Atau anak-anak yang bikin kafe anak buat nyelamatin hewan itu. Nah, itu juga didorong passion kan? Mereka jadi belajar advokasi, meyakinkan orang, manajemen proyek, akuntansi dasar, kerjasama tim, komunikasi. Dan berhasil kumpulin dana kan? Berhasil, dapat $86.300 buat tujuan mereka. Rasanya pasti beda banget karena dari minat mereka sendiri. Keren ya, passion bisa jadi mesin belajar sekuat itu. Nah, kalau udah ada minat, ada tujuan, gimana soal latihan? Latihan kan penting, tapi kadang bikin bosen. Kayak drill and kill gitu. Prinsip ke-6 nih. Prinsip ke-6, fasilitasi latihan yang memperdalam pemahaman, bukan sekedar hafalan. Ini penting banget. Latihan emang perlu buat nguatin yang dipelajari, biar bisa dipakai di situasi baru. Tapi gimana biar nggak ngebosenin? Kuncinya, latihan yang bermakna dan menarik. Bukan cuma ngulang-ngulang mekanis. Caranya, salah satunya, pancing rasa ingin tahu alami anak. Mancingnya gimana tuh? Risetnya Laura Scholz di MIT nunjukin ada 2 pemicu kuat. Pertama, kejutan atau anomali. Pas ada sesuatu yang nggak sesuai harapan anak, mainan harusnya jatuh, malah melayang. Anak jadi, loh kok bisa? Terus pengen nyari tahu. Oke, kejutan. Yang kedua, Kedua, ambiguitas atau konflik informasi. Pas bukirinya nggak jelas mana yang benar atau gimana cara kerjanya. Kayak mainan yang bisa nyala karena 2 sebab, tapi anak nggak tahu pasti yang mana. terus anak gimana? Anak bakal mainin mainan itu lebih lama. Coba-coba terus, didorong rasa penasaran pengen tahu cara kerjanya. Rasa penasaran ini bikin mereka latihan tapi sambil asyik gitu. Selain mancing rasa ingin tahu, ada cara lain biar latihan lebih dalam? Ada. Minta anak buat ngejelasin pemikiran atau alasan mereka. Ngejelasin. Iya. Ada eksperimen Christine Legare. Anak diminta mecahin soal pola. Sebagian diminta jelasin alasannya, entah ke diri sendiri atau ke ibunya. Yang lain nggak? Hasilnya, Gimana hasilnya? yang diminta jelasin, walaupun cuma ke diri sendiri, pemahaman konsepnya jauh lebih bagus. Mereka lebih bisa pakai pengetahuannya buat mecahin soal pola baru yang beda. Wah, cuma disuruh ngejelasin aja efeknya gede ya. Gede banget.
Soalnya pas ngejelasin, anak dipaksa nata pikirannya, cari hubungan sebab akibat, sadar kalau ada yang belum ngerti. Ini namanya metakognisi. Mikir tentang cara kita mikir. Jadi nggak cuma tahu jawabannya, tapi sadar gimana caranya nemu jawaban itu. Ini pemahaman level dalam. Terus jangan lupa kekuatan konteks. Latihan paling bagus itu seringnya kejadian alami aja, dalam konteks yang berarti, didorong minat kuat. Kayak Christopher di Teluk Berbatu itu. Yang tadinya pemalu ya? Iya, tapi karena passionnya sama kehidupan laut di teluk itu, dia latihan terus, nangkap kepiting, ikan kecil, berjam-jam. Jadi jago banget, bukan karena disuruh drill, tapi karena praktek terus-terusan, penuh semangat, dalam konteks yang berarti buat dia. Penguasaan nyata ini yang akhirnya bikin dia pede. Dari hubungan, tujuan, memori, elaborasi, passion, praktek mendalam, akhirnya prinsip ketujuh ya, yang ngebungkus semuanya. Ciptakan komunitas pembelajar. Maksudnya? Ini ngingetin kita kalau belajar itu dasarnya proses sosial. Kita nggak belajar sendirian di ruang hampa. Lingkungan sekitar kita, keluarga, sekolah, komunitas, ngaruh banget ke semangat dan kemampuan belajar. Jadi komunitas pembelajar itu lingkungan di mana semua orang didorong belajar, anak dan dewasa. Justru itu kuncinya. Orang tua dan guru paling efektif itu yang lihat diri mereka juga sebagai pembelajar. Terus belajar soal anak, soal cara ngajar ngasuh yang lebih baik. Mikirin lagi cara mereka. Nggak takut nyubah hal baru. Kayak di high scope itu ya? Iya. Larry Schweinhardt bilang high scope itu learning community. Stafnya rutin diskusi, bagi pengalaman, belajar bareng biar programnya makin bagus. Kurt Fisher juga nekenin pentingnya orang dewasa ngasih contoh proses belajar aktif. Tunjukin rasa ingin tahu kita. Tunjukin pas kita nyoba hal baru. Bahkan pas kita salah, terus belajar dari situ. Lakukan apapun yang diperlukan dari HCZ itu juga kayaknya cerminan komunitas pembelajar yang gigih ya. Tepat sekali. Mereka nggak kaku sama satu cara. Terus nilai mana yang jalan, mana yang enggak, terus disesuaikan strateginya. Kayak ortu yang baik aja, terus belajar memahami dan dukung anaknya. Ada lagi aspek penting dari HCZ. Ada. Konsep memberi dan menerima atau gives and gets. Anak nggak cuma jadi penerima bantuan, mereka diharapkan kontribusi balik ke komunitas. Misalnya bantu adik kelas, ikut proyek layanan masyarakat. Ini numbuhin rasa punya tujuan, rasa bisa, harga diri. Penting banget buat motivasi belajar jangka panjang. Contoh orang dewasa belajar di komunitas ini kayak ayah mertua penulis buku itu ya, yang suka nata taman. Iya, dia nemu passionnya di usia senja. Terus belajar, nyoba, adaptasi sama tantangan baru kayak rusa yang makan tanamannya. Itu nunjukin semangat belajar mandiri bisa hidup terus, kapan aja, didorong minat pribadi. Jadi 7 prinsip ini, hubungan aman, dorong tujuan, maknai pengalaman, perluas wawasan, ikuti passion, latihan mendalam, sampai bangun komunitas pembelajar, semuanya nyambung ya. Saling terkait, saling nguatin. Bukan cuma daftar tips, tapi kayak sebuah ekosistem yang perlu kita bangun biar anak jadi pembelajar mandiri, terlibat, dan semangat terus. Benar, bukan sulap, tapi pendekatan yang konsisten, sabar, berdasarkan pemahaman gimana manusia, khususnya anak-anak, belajar paling baik. Nah, setelah bahas semua ini buat dukung anak, kayaknya penting juga ya kita ngaca ke diri sendiri. Tepat sekali. Mungkin pertanyaan penutup buat direnungkan ya. Gimana caranya kita, sebagai orang dewasa, bisa lebih baik lagi ngasih contoh dan terlibat dalam pembelajaran mandiri yang penuh semangat kayak gini? Bukan cuma buat jadi contoh ya. Bukan cuma buat anak, tapi ya buat pertumbuhan, adaptasi, dan kebahagiaan kita sendiri juga. Kan belajar itu intinya cara kita buat terus hidup dan berkembang ya nggak sih? Pertanyaan yang dalam banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.